wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rahmat Rudianto selaku kepala sekolah kita, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf pengusaha serta anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah di mana pada pagi hari ini kita tetap bisa melaksanakan apel pagi, di mana apel pagi ini insya Allah terus akan kita laksanakan setiap pagi dalam rangka pembinaan karakter dan rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara kita. Di samping puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari pula kita bersama-sama ucapkan salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah telah mengutuskan Ar-Rasul sebagai pembawa kebenaran, penerang di dalam kegelapan. Minal dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang, sehingga kita saat ini baik laki-laki ataupun perempuan bisa melaksanakan pembelajaran. Karena pada zaman sebelum Rasul diangkat menjadi nabi, itu kaum perempuan itu tidak boleh belajar, tidak boleh sekolah, tidak boleh bergaul sebagaimana laki-laki. Mereka tidak punya hak, bahkan tidak ada warisan terhadap kaum perempuan pada saat itu. Bahkan mereka itu sendiri dijadikan sebagai warisan yang bisa diberikan, yang bisa diperjualbelikan. Jadi bersyukur kita karena Allah telah mengutus seorang Rasul sehingga terbebas dari penindasan, terbebas dari ketidakadilan. Dan kini apa yang harus kita lakukan untuk keselamatan hidup dunia dan akhirat kita? Maka kita harus benar-benar berusaha sekuat tenaga semampu kita untuk meneladani Rasulullah. Idola kita, tidak ada lagi yang lain. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin Bapak Bukhari Muslim menjelaskan tentang akhlak kepada Bapak dan Ibu guru, pada hari ini Bapak akan menjelaskan bagaimana akhlak kita terhadap orang tua, terutama ibu. Kedudukan ibu 1:3 ketimbang bapak. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang pertama harus aku dahulukan, ibu atau ayah?" Maka Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Dijawab lagi dengan jawaban yang sama, "Ibumu." "Setelah itu siapa lagi?" Dijawab lagi, "Ibumu." Kemudian bapakmu. Jadi ibu sebanyak 3 kali dan bapak yang keempat kalinya. Itu menandakan bahwa yang pertama dan utama kita hormati, kita hargai, kita patuhi adalah ibu. Sampai-sampai digambarkan
bahwa di bawah telapak kaki ibu itu adalah surga. Bukan berarti surga yang dimaksud, tetapi kemuliaan seorang anak adalah patuh dan baktinya terhadap ibu. Sampai-sampai kata baginda Rasul, seandainya dibolehkan bersujud kepada sesama manusia, maka aku perintahkan manusia sujud kepada ibunya. Tetapi sujud itu hanya kepada Allah. Bentuk memuliakan ibu adalah menundukkan anggota badan kita sebagai rasa penghormatan, mencium kaki ibu sebagai memuliakan ibu kita, menandakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Ibulah yang utama. Coba renungkan sejenak, kenapa ibu lebih mulia, lebih diutamakan ketimbang bapak? Bukan berarti bapak itu tidak mulia, tidak diutamakan. Betapa besar pengorbanan seorang ibu. Bisa kita bayangkan, mengandung kita selama 9 hari, 9 bulan, 10 hari, dengan susah payah, berdiri susah, duduk pun susah, tetapi terbersih kebahagiaan di wajahnya meskipun berat. Kemudian tiba waktunya melahirkan kita, yang konon disebutkan antara hidup dan mati, melahirkan kita, tetapi rasa bangga dan bahagianya mengalahkan rasa sakit itu. Kita tidak akan pernah mampu membalas jasa ibu kita. Kalau kita bandingkan setetes darah yang keluar ketika melahirkan kita, kita tidak akan sanggup untuk menebusnya. Itu baru sampai proses melahirkan. Ketika kita lahir, rasa sakit yang luar biasa tidak pernah dirasakan. Bukan tidak terasa sakit, tetapi tidak mau merasakan, dikalahkan oleh rasa senang, rasa bahagia, rasa bangga. Karena pada saat itu dia menjadi seorang ibu. Itu adalah kebanggaan tersendiri bagi ibu kita. Apapun akan diberikan untuk anaknya. Waktu tidurnya dihabiskan untuk menjaga anaknya. Bahkan waktu makannya itu pun dihabiskan untuk menjaga anaknya, untuk memberikan makan atau ASI terhadap anaknya. Bahkan tidak jarang kita memberikan kotoran-kotoran kita kepada seorang ibu. Tapi apakah ibu kita itu marah, mama kita itu marah? Senang malah. Bayangkan kotoran, najis, bau. Coba sekarang lakukan seperti itu. Mungkin tatakan kayu atau potongan tekad menghantam ke kulit. Betapa besar perjuangan mama kita, ibu kita. Karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dikaruniai seorang ibu yang sanggup mengandung serta melahirkan kita, yang tidak pernah memperhatikan keselamatan dirinya hanya untuk keselamatan dan kesehatan kita. Ada Bapak sering mengingatkan, Bapak sering mengingatkan, ibu harus dijaga, dipelihara, dihormati. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan kalimat menghardik, itu terhadap ibu itu tidak boleh. Wa taqul lahum qawlan kariman.
Dan berkatalah kepada keduanya ibu bapak kita dengan perkataan yang mulia, yang memuliakan. Ketika kita dipanggil disebut nama kita, pun, inggih, itu harus kalimat yang memuliakan, kalimat penghormatan. Tidak bisa dijawab dengan bentakan atau apalagi teriakan. Bahkan pembicaraan atau perkataan kita tidak boleh lebih keras daripada suara ibu kita. Nah, itu. Mulai sekarang Bapak meminta agar siswa-siswi SMA PGRI 2 Sampit harus menjadi contoh serta tauladan dalam keluarganya, bagi adik-adiknya, bagi teman-temannya. Bagaimana cara menghormati dan menghargai seorang ibu, bapak. Kalian harus bisa membanggakan orang tua, harus bisa menyenangkan bapak dan ibu guru. Tunjukkan sikap kalian bahwa pelajar SMA PGRI 2 Sampit punya akhlak yang baik, akhlak terhadap bapak ibu guru dan juga terlebih lagi terhadap kedua orang tua. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, karena kalian setelah ini ada kegiatan kepramukaan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kalian dan Allah senantiasa membimbing kita, menunjukkan kita ke jalan yang benar dan menjaga kita dari berbagai macam bala penyakit dan sesuatu yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.